Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman, para wargi sadaya. Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, bersama lamunan Hatta Islami Channel pada kesempatan ini saya akan memberikan satu video ceramah Habib yang mengaku Habib. Di sini ada Habib Ali bin Abdul Aziz ya, yang eksis dengan baju merahnya. Dan seperti inilah yang mengaku Habib ceramah dalam satu forum pengajian. Saya pernah mengatakan bahwa mereka itu kalau melakukan dakwah atau ceramah tidak ada misi pendidikannya, tidak ada. Bukan, tapi hanya menyampaikan doktrin dan dongeng-dongeng harupat. Dalam arti untuk membodohi dan pembodohan umat. Sebab tidak ada dalam misi mereka agar membuat umat cerdas, tidak ada. Tapi hanya membuat agar umat ini tenggelam dalam satu pandangan ya, bahwa menyayangi, melakukan, mencintai itu akan mendapat satu hasil yang amat besar. Ya. Makanya dibuat bodoh. Mukibin ngubibin ini dibuat bodoh oleh para habaib ini agar mereka percaya dengan dongengnya. Wah, tidak, ibadah sekalipun, maksiat sekalipun akan masuk surga hanya dengan kenal dengan atau mendekati dengan Habib. Nah itu. Jadi biarkan jamaah itu melakukan maksiat, biarkan, malah dianjurkan. Ada meringankan kan? Sekalipun berzina, minum-minum, judi akan masuk surga. Jadi itu membiarkan. Bahkan ada doktrinnya itu salah satunya adalah tidak boleh meminta atau menerima belas kasihan, merampok lebih mulia menurut Nabi. Coba seperti itu. Sampai seperti itu membodohi umat, membuat bodohnya umat. Sampai umat masih ada Islam ya, yang mati-matian membela Habib ya, melawan umat temannya sendiri, saudaranya sendiri ya, demi membela Habib dengan harapan masuk surga. Rek masuk surga kemana? Nggak akan masuk surga, jalannya jalan mana? Ya. Jalan mana? Kalau jalan ulama dan kiai Indonesia Nusantara, insya Allah. Kalau jalan Habib jauh ka bumi ka langit atuh, ya, moal bakal saya mah. Nah, apa tuh? Nggak ada pendidikannya, nggak ada. Habib sekelas Habib ceramah akan mendidik, tidak ada. Dia hanya menyampaikan doktrin pembodohan, membuat ulama membuat bangsa Indonesia ini bodoh, terpengaruh dengan kenikmatan surga. Ya, menurutnya. Kalau cerita surganya iya, tapi masuknya ke sana itu kalau menurut Islam yang hakiki ya sulit enggak sulit ya. Yang penting takwa. Tapi kalau menurut para habaib mudah. Tidak takwa pun, penjudi, penjina, pemabuk masuk surga. Asal syaratnya cinta, sayang, menghargai kepada Habib, kepada habaib, kepada juriyah Rasul. Juriyah Rasul yang mana, habaib yang mana, yang itu bukan habaib, penipu. Ya. Ini nih yang kita akan saksikan nanti ini salah satu penipu nih, ya.
Dia membodohi, membuat kita bodoh, terlena dengan janji surga dan ini dengan alasan terserah. Mau dengerin aja, insya Allah masuk surga. Nggak baik ya, nggak jadi. Ya itu udah biasa, itu udah biasa. Tapi dasarnya yang digunakan adalah memang kitab yang membodohi umat. Ada 520 berapa itu ya. Khurafat dan doktrin-doktrin yang membodohi bangsa Indonesia yang sudah dikitabkan. Ya. Sudah dikitabkan. Dan memang caranya ini. Misi-misi mereka itu melakukan ya dan menjalankan misi dan visi mereka. Mengajar, merubah ideologi, kemudian juga merubah ideologi negara menjadi khilafah. Kemudian membesarkan masalah. Jadi kali-kali ada masalah yang kesalahan daripada ulama Indonesia atau bangsa Indonesia yang belum manut kepada mereka, wah dibesar-besarkan segede-gedenya, wah diramaikan di setiap dakwahnya disampaikan oleh si iya, disampaikan si ini, disampaikan si eta, disampaikan wahyu jadi besar dan diulang-ulang. Itu memang udah ketentuannya. Ya. Kemudian menutupi prestasi. Bila ada bangsa Indonesia atau ulama dan kiai Indonesia yang berprestasi, ditutupi. Tidak akan disebut sedikit. Kemudian juga prestasi pangkat, dokter, profesor, tidak akan disebut oleh mereka. Itu memang sudah misinya. Mereka tidak akan menyebut pangkat dan jabatan. Ditutupi. Bila perlu panggil namanya aja. Misalnya Profesor Dr. Mahfud MD, dia panggil Mahfud aja. Gitu. Itu udah misinya. Ya, itu udah misi. Udah misinya. Kemudian melakukan penanaman pernyataan-pernyataan khurafat, menanamkan ideologi doktrin-doktrin, gitu kan? Memecah belah, mengadu domba umat, mengajak mengadu domba. Siap Islam bersatu, siap melawan para begal, nasab, siap melawan para itu Islam yang mana? Itu mengadu domba, itu narasi-narasi yang adu domba, provokasi namanya ya. Provokasi. Yang akhirnya nanti umat Islam pecah, mereka tahu umat Islam pecah, negara lemah. Mereka tahu memang tujuannya itu buat umat Islam pecah agar negara lemah. Melemah dimasukkan. Sebab mereka enak di Indonesia itu, ngebohong aja dibayar, dapat duit bisa hidup enak, nikmat. Dihormati, disanjung sampai dicium sukunya. Nah itulah baik sahabat, nanti terlalu lama ya. Mari kita saksikan, kita dengarkan bersama ya. Yang menamakan dirinya Al Habib Ali bin Abdul Aziz ya, cucu Nabi palsu ya, akan saya bukan menyampaikan ini, dengarlah ini pengajian, tapi simaklah ini pengajian. Di sini tidak ada prestasi bangsa kita, bangsa pribumi yang disebut hebat, tidak ada ya. Malah yang disebut keburukannya disebut. Wah, pernah ada seorang anak memukul. Wah, ini dibaca di sini. Ya, untuk lebih jelas ayo kita saksikan bersama agar menjadi satu bahan benar tidak perucapan saya ini ya, agar menjadi satu pengetahuan buat kita. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen. Terima kasih. Kita saksikan bersama. Amma ba'd, alhamdulillah. Limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Ada segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru. Begitu juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang insyaallah mudah-mudahan semua nama-nama kita tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala.
bil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap batinnya oleh Allah. Wabil khusus saudara saya, saudara seperjuangan Al-Habib Khalid As-Segaf, dan juga akhina al-kiram Al-Habib Muhammad Ubaidillah bin Abdul Aziz bin Jindan, Al-Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Saleh Jamalul Lail, yang insyaallah mudah-mudahan para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan malam ini kita bisa berkumpul menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah untuk mengetuk pintu langit, untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang terbaik, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Tidaklah seorang hamba yang gemar mengisi ibadahnya di dalam masjid, melainkan dia adalah hamba yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, anugerah oleh Allah, sehingga senantiasa kita bisa mengisi masjid-masjid kita untuk tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini dan malam ini kita berkumpul di salah satu taman sorga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi mengatakan, bila kalian melintasi melewati taman-taman sorga, maka mampirlah. Qalu wa mahya ya Rasulullah. Tanya para sahabat, wahai Nabi, apa ada taman sorga yang ada di alam dunia? Apakah ada taman sorga yang ada di alam dunia? Maka Nabi mengatakan, qala hillatut ta'lim wa fi riwayatil ukhra hillatut dzikir. Taman sorga yang ditebar oleh Allah Ta'ala di alam dunia adalah perkumpulan-perkumpulan ilmu dan perkumpulan-perkumpulan zikir. Sehingga siapa orang yang mereka gemar duduk berkumpul di salah satu taman sorga Allah di alam dunia, insya Allah Allah akan kumpulkan ia nanti di taman sorga yang hakiki bersama baginda Nabiuna Muhammad. Ya ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang masalah ilmu, tentang kemuliaan ilmu, itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, idza man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang gemar, ya, yang ringan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, Allah akan permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu, begitu luar biasanya ilmu, sehingga Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Darajat pakai isim jamak, artinya dengan beberapa derajat. Sebagian ulama dan semua para ulama tidak ada yang berani memvonis berapa derajat yang Allah angkat bagi orang-orang yang gemar duduk di majelis ilmu. Ulama nggak ada yang bilang, dan nggak ada yang berani memberikan daripada sekian derajat, 4 derajat, 5 derajat, nggak ada yang berani. Kenapa? Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bagi mereka orang-orang yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengambil patokan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, baina darajatain, di antara derajat pertama untuk mencapai dalam derajat yang kedua, hamsamiyah sanawat bil ibadah, maka dia harus tempuh dengan cara ibadah selama 500 tahun. Artinya kalau kita di sini melihat isim jamak itu paling sedikit artinya 3. Dan di sini nggak ada yang tahu berapa derajat, tapi yang pasti 3. Sehingga kalau kita bisa mengambil dengan bilangan yang paling kecil, orang yang duduk di majelis ilmu, maka akan diberi pahala oleh Allah seperti dia ibadah, berarti 3 dikali 500 tahun, berarti dia dapat ibadah 1500 tahun cuma duduk sesaat di majelis ilmu.
Duduk sesaat saja di majelis ilmu, kau luangkan waktu di majelis ilmu, maka kau sudah ditulis oleh Allah selama ibadah selama 1500 tahun. Hadza khususiyya li ummati sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ini keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nawadir karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril, tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan? Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama? Mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan, wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak, saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama, nama saya tidak seperti nama para ulama, saya bukan keturunan ulama, dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya, karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan enggak ya Allah, tidak ya Rabb. Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya, saya dulu di masa hidup saya punya teman, saya punya sahabat karib, sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis, sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam sorga. Cinta sama para ulama pakai wasilah itu bisa jadi satu kabar gembira, bisa masuk ke dalam sorga. Apalagi bila kita cinta langsung kepada para ulama. Apalagi kita punya anak ulama. Apalagi kita di sini menjadi para pecinta ulama, bahkan apalagi kalau kita dicintai sama ulamanya. Jadi kalau seorang murid cinta sama guru itu biasa, tapi kalau seorang guru cinta terhadap muridnya itu baru luar biasa. Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya, dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan. Apa ya orang sini bilang ngambek ini ya? Merajuk. Wah, rada-rada Malaysia nih, bahasa Upin Ipin. Ya, mungkin sudah merajuk dia. Mungkin sudah ngambek dia sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang nggak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya nggak baik. Hubungan sama gurunya nggak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, guru jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian. Apa kata gurunya? Wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir.
Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik. Sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya masuk kamar mandi. Kemudian berwudu itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman akhir. Ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini, karena ini akhir zaman. Wa gharibus saah. Sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang. Masa sih Beb ada manusia lebih bejat, lebih berat dari binatang? Lebih buas dari binatang, bahkan bisa dikatakan binatang? Emang ada? Mana dalilnya? Baik, siapkan kupingnya. Yang ibu-ibu siapkan kupingnya, yang di masjid, yang di rumah buka kupingnya, dengarkan baik-baik. Saya akan ungkap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Pertama, kejadian di Malang sekitar 4-5 tahun yang lalu. Seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Penyebabnya karena si ibu tidak mau memberikan uang 10.000 karena si anak pengen beli miras oplosan. Artinya nyawa ibunya tidak lebih berharga dari uang 10.000. Kasus yang kedua di daerah Sulawesi, tepatnya daerah Goa. Seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Apa penyebab? Karena bapaknya tidak mengizinkan anaknya keluar rumah untuk berpesta miras bersama kawan-kawannya, bapaknya dibunuh. Ini kira-kira lebih bejat dari binatang nggak orang macam begini nih? Sekarang saya pengen tanya, coba dijawab, nggak apa-apa, jawab yang kompak. Saya pengen tanya, pernah ngeliat gak anak anjing bunuh ibu anjing? Pernah ngeliat gak anak babi bunuh bapak babi? Sini nggak ada anjing, nggak ada babi, baik. Pernah ngeliat gak anak kambing bunuh bapak kambing? Anak sapi bunuh bapak sapi? Lihat, binatang saja tidak melakukan hal itu, tapi manusia ada yang melakukan hal semacam itu. Di daerah Tangerang ada karyawati namanya Indah. Dia itu tulang punggung keluarga, dia kerja di daerah Tangerang, dia kos di sana. Ada 3 temannya laki-laki suka sama Indah, tapi Indah tidak mau pacaran karena sibuk dengan bekerja, membantu orang tuanya. Lalu kemudian 3 laki-laki ini yang tidak saling kenal, 3 laki-laki ini kenal sama Indah, tapi 3 laki-laki ini nggak saling kenal nih. 3 laki-laki ini main ke kos-kosannya Indah tanpa ada janjian, takdir dari Allah Ta'ala. Kemudian akhirnya satu sama lain saling tanya, kamu siapa? Oh, saya temannya Indah. Kamu? Saya juga temannya Indah. Dan akhirnya kumpul bareng-bareng ngobrol. Ketika ngobrol, ketiga orang ini saling tukar cerita. Apa ceritanya? Saya ini kesel sama Indah, berulang kali saya menyatakan cinta ditolak terus sama Indah. Kemudian akhirnya ada yang menyiapkan miras, dia mabok, semuanya di situ pesta miras, dia mabok, ternyata ketiganya korban yang cintanya ditolak sama Indah. Tercuat daripada apa? Pemikiran, daripada kejahatan, akhirnya tiga-tiganya bilang, sudah kita perkosa aja Indah. Ya sudah, baik. Masuk ke kos-kosannya Indah, diperkosa itu Indah secara bergiliran. Salah satunya ada yang panik, ngelihat ada batang cangkul, diambil cangkulnya, dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya dan mati di tempat. Yuyun, anak masih umur 10 tahun, diperkosa 14 anak SMP, dibawa pengaruh minuman keras. 8 anak SMP pertama yang memperkosa Yuyun, anak usia 10 tahun, Yuyun masih bernafas. 6 anak SMP terakhir, Yuyun sudah menjadi mayat. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai mayat manusia. Ini fakta, ini nyata, ini data. Dan ini terjadi ada di Indonesia. Bayangkan, kejadian ini baru sekitar 4-5 tahun yang lalu.
Kejadian ini nyata saudara sekalian. Dan yang perlu digarisbawahi, semua pelakunya, semua tersangkanya bukan dari kalangan anak majlis, bukan dari kalangan anak santri, bukan dari kalangan orang yang suka mengaji, bukan dari kalangan orang yang cinta sama para ulama, bukan dari kalangan orang yang istiqomah di majlis-majlis ilmu di masjid-masjid. Semua pelakunya orang yang jauh dari agama, jauh dari ulama, jauh dari iman, jauh dari takwa. Sehingga kejadian itu terjadi, saudara. Silahkan Anda jauhkan anak-anak Anda dari majelis-majelis yang semacam ini, tapi Anda harus tanggung resikonya. Anak Anda akan menjadi tersangka selanjutnya atau menjadi korban selanjutnya. Tinggal pilih saja. Hati-hati. Di daerah Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati. Apa penyebabnya? Karena bapaknya tidak bisa membelikan HP baru buat si anak. Bapaknya nggak punya uang, anaknya minta HP. Bapaknya nggak bisa kasih, bapaknya dikampak kepalanya, saudara. Di daerah Bekasi, seorang anak menusuk leher bapak kandungnya sampai berulang kali, sampai mati di tempat. Apa penyebabnya? Karena bapaknya tidurnya mendengkur. Apa kalau orang sini bilang ngorok? Tidur ngorok. Anaknya merasa terganggu, dibunuh orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang mengajarkan rasa takut kepada Allah para ulama kita, para guru-guru di sini yang istiqomah. Dia berjuang mati-matian, dia tinggalkan keluarganya, dia siapkan daripadanya waktunya, bahkan sakit-sakit jalan ke majelis taklim hanya untuk membimbing kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat gak tahu diri. Ini guru kita hujan-hujanan naik motor datang ke masjid istiqomah, yang hadir 2-3 orang, saudara. Anda bakal tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Ini akhir zaman. Anda jangan merasa aman. Miras bisa didapatkan dimanapun. Bukan hanya berpikiran itu Malang beb jauh, itu di Sulawesi jauh, itu di sana jauh. Hati-hati, di pelosok negeri pun miras sudah ada, saudara. Awas. Banyak tangan-tangan kotor yang ingin merusak anak bangsa kita, saudara. Kalau nggak kita giring dekat sama para ulama, siapa lagi yang mengajarkan rasa khauf lillah, takut kepada Allah kalau bukan para ulama? Sekolah tidak memberikan pengajaran takut kepada Allah. Makanya banyak anak-anak yang sekolah, tapi dia nggak ngaji. Itu anak-anak bakal durhaka sama orang tuanya. Yang mengajarkan takut kepada Allah, majelis taklim yang semacam ini. Yang mengajarkan untuk apa? Takut kepada Allah, dekat dengan Allah, majelis taklim yang semacam ini. Yang mengajarkan akhlak, majelis taklim yang semacam ini. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jangan berpangku tangan, apalagi sebentar lagi kita mau akhir tahun nih. Anda sudah tahu akhir tahun akan apa ada yang terjadi. Banyaknya nanti wanita-wanita bakal dirusak nanti zaman sekarang. Dan kalau sudah banyaknya kemaksiatan yang sudah merajalela, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nuzilul bala bi kathrati taubah di kathratil ma'asi wa dzunub. Diturunkan bala dan musibah karena banyaknya yang namanya dosa yang sudah merajalela. Hati-hati. Jaga anak-anak kalian. Jangan bilang mau tahun baruan, mau ini, mau itu. Jangan ajak keluar anak Anda. Jangan kasih izin keluar anak Anda. Di saat-saat itu banyaknya manusia pada bermaksiat, ajak keluar keluarga Anda baca ratib al-attas, ratib al-haddad, baca daripada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan lindungi keluarga kita daripada kemaksiatan, saudara sekalian. Hati-hati. Ini sudah kacau keadaan. Kacau dengan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati saudara. Kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda, dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara.
Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah. Sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak dzurriyyat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana Anda tidak mau tahu. Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar Anda tidak mau tahu, saudara sekalian. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Khusuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Khusuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa, yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam, syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Baik. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Mendengar jawaban demikian, kenapa? Di zaman beliau saja, keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada syarifah. Ini syarifah, hadiah untukmu. Kalau nggak ada apa-apa, minta kemari. Saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari majalah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu ada yang memperbolehkan, sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Enggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami enggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir.
Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shamma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda.
Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat. Anda terima, ahlan wa sahlan, Anda berarti beruntung. Anda menolak, tanggung jawab Anda dengan baginda Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Sehingga oleh sebab itu, saya pesan kepada segenap para guru-guru, dengan segala hormat, ungkap masalah ini ke tengah-tengah umat. Karena ini sudah waktunya, saudara sekalian. Perbaiki dan islah antara hubungan umat dengan duriat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena duriat Nabi Muhammad dengan umat gak bisa dipisahkan sampai hari kiamat. Saudara, antum mau buat dosa macam bagaimana? Nabi bakal tolong, saudara. Antum pengen punya dosa sebesar apa? Nabi Muhammad siapkan syafaatul uzmah yang lebih besar lagi syafaatnya. Tenang, jangan khawatir. Nabi Muhammad gak tinggalkan Anda. Tapi semasi Anda umat Nabi Muhammad, semasi Anda meninggal masih bawa titel pangkat umatnya Rasulullah. Tapi tadi sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Nabi bilang apa? Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Siapa yang melukai Fatimah dan keturunannya, maka dia melukai aku. Dan siapa orang yang mencintai Fatimah dan keturunannya, maka dia mencintai aku. Sehingga Nabi bilang apa? Haula'i itrati, mereka keluargaku, mereka keturunanku. Khuliqa min tinati, mereka diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bifadlihim, celaka bagi siapapun yang mendustakan daripada kemuliaan keluarga-keluargaku. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, duriyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah, siapa yang benci kepada keluarga-keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi bilang dalam hadis yang lain, man mata bihubbi ahli Muhammad mata syahidan, siapa orang yang meninggal bawa cinta sama keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan syahid. Di mana ada keistimewaan, di situ pasti ada siksaan dan tuntutan, saudara. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan duriyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama duriyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat.
Yang kedua, asyuhada, para syuhada itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Ini 6 orang Laskar FPI, ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Masya Allah. Yang ketiga, al ulama, kata Nabi Muhammad, para ulama bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dia suka, yang dia cinta. Dan khusus para ulama gak dikasih kuota sama Allah Ta'ala. Siapapun dan berapapun pengen dikasih syafaat silahkan. Itu berkahnya para ulama, diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi, ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam
Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdar, Fam Al-Muhdar, Habib Hasan Al-Muhdar di sini ya, Samarinda. Nah itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin, anak udah bilang, jagain, kenapa kamu lepasin begini, nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih.
Kata Syekh Umar Mohdor, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Tuh lihat, makanya Nabi bilang apa? Ummati kal anbiya bani Israel. Umat saya itu mereka seperti nabi-nabi Bani Israel. Jangan lagi Rasulullah kita bicara. Jangan lagi Rasulullah. Kalau misalnya Nabi Musa bisa ngidupin orang mati, Nabi Isa bisa hidupin orang mati dan mau mengobati orang yang kena kusta dan lain sebagainya. Umat Nabi Muhammad banyak yang bisa. Paham? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Waduh, ini anak durhaka. Makanya nih yang suka ngeharamin ziarah hati-hati tuh. Yang suka bid'ah-bid'ahin ziarah nanti tahu-tahu makam orang tuanya di mana lu nggak tahu lagi. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum biiznillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, "Nih bapak kamu bukan?" "Bukan." "Oh, mati lagi." Gum biiznillah, bangkit. "Kamu ini bukan mati lagi." Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Lihat bagaimana keberkahan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebut Qutbur Rabbani. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Habib Salim Jindan, beliau memberikan daripada kisah magom Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu dulu pernah ditampakkan sama Allah Ta'ala, dibuka hijabnya, diliatin magom semua para aulia, ma taqaddama wa ma ta'akhir, dari yang pertama sampai yang telah terakhir, diliatin. Itu katanya apa? Seperti bintang-bintang kejora. Termasuk magomnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti bintang kejora. Ada dua magom yang seperti bulan dibelah dua. Ada dua magom, dua kedudukan aulia seperti bulan dibelah dua. Yang sebelah itu magomnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim deh. Yang sebelah lagi itu magomnya seorang perempuan dari Jamalul Lail. Kalau nggak salah namanya Syarifah Hababah Alawiyah Jamalul Lail. Itu sebelah magomnya bisa sama kayak Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, waduh, ini magom sama-sama kayak saya. Artinya lebih besar dari magom Syekh Abdul Qadir Jailani. Dicari itu perempuan, dinikahin sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya magom itu perempuan diambil sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikatakan kal badrut tamam. Magom Syekh Abu Bakar bin Salim dikala itu seperti bulan purnama sempurna. Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau ini ruhnya pernah diturunkan oleh Allah lebih dulu sebelum beliau dilahirkan untuk menolong kakeknya yang masih bujangan waktu pengen dirampok. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana para ahlul bait Nabi Muhammad, luar biasa. Tapi saudara, sekali lagi saya katakan, yang bisa cinta sama keluarga Nabi bukan semua orang. Yang bisa cinta itu orang pilihan yang Allah pilih. Kalau kau punya cinta kepada Rasul kakeknya, kau akan bisa cinta kepada cucunya. Kalau kau cinta kepada cucunya, kau akan tambah cinta kepada kakeknya. Karena kau pasti kagum kepada cucunya, apalagi kepada kakeknya. Jadi kalau bukan pilihan Allah, dengar ceramah saya, dengar cerita semua kiai, semua ustadz, semua habaib tentang kemuliaan habaib, tetap nggak bakal cinta sama dzurriyyat Nabi. Ingat, kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam wa ala absar ghisyawata wa lahum adzabun adzim. Kalau sudah hati dimatikan oleh Allah, telinganya itu tuli, bukan tuli di dalam lahiriah tapi batiniyah. Dikasih nasihat pasti nolak. Apa ini Habib baru kemarin sore lahir, tuaan juga saya, lebih tahu saya. Pakai sok-sokan bicara lagi. Dia menolak.
Matanya akan melolak. Bagaimana Allah Ta'ala kirimkan balak dan musibah. Semuanya Allah tumpahkan karena kebanyakan kemaksiatan. Tetap aja yang dolim-dolim, yang rampok-rampok, yang suka fitnah jalan terus, yang hasut jalan terus, yang benci sama ulama jalan terus. Tetap gak bakal berubah. Kenapa? Hati sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Hanya satu yang bisa menyadarkan mereka. Apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat, saudara-saudaraku semuanya, seperti itulah ya. Seperti itulah contoh kaum Ba'alawi berceramah di dalam sebuah podium ya, panggung ya, acara ya. Jadi tidak ada nilai belajarnya itu, mendidiknya itu enggak ada. Hanya menanamkan doktrin, urapat, agar yang intinya agar loyalitas kepada para habaib, agar tidak selalu mengejar dunia kepada umatnya, tapi kejarlah habaib gitu ya, sebab akan dapat syafaat nantinya, dapat kemudahan, tidak ibadah pun akan masuk surga, ya kan? Nah, seperti itulah. Jadi itu adalah pembodohan, ya. Penyesatan umat. Pembodohan itulah caranya penjajah menyerang. Ini dari sisi akhlak, akidah dia hajar dalam bentuk agama. Ya, ya akan tetapi kita yakin bahwa siapapun yang akan menghancurkan NU pasti hancur. Ya. Siapapun yang hidup tidak berpedoman kepada Al-Quran akan hancur. Siapapun yang ceramah tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis akan hancur. Nah itulah. Seperti itulah ya. Itu udah ancaman. Mudah-mudahan mereka sadar dan diberi hidayah oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Bukan kita yang bengkok ya. Tapi para habaib yang bengkok. Biadab itu penjajah semua ya. Jangan dibiarkan. Kalau bisa hentikan dan jangan dibantu ya. Sebab keinginannya dibantu, dia enak hidup di Indonesia, ngebohongin kita aja hidup, ya. Dia ngebohong ke sana kemari. Orang ada kitabnya ya, ada 520 poin kitabnya yang menanamkan kepercayaan dan doktrin pembodohan, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. InsyaAllah mendapat rahmat dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.